bagaimana? Baik, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, syukurlah. Oke anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa dulu. Jadi siapa yang mau berdoa? Cici, Bu. Oke Cici, silakan. Teman-teman, mari kita bersikap yang tenang dan kita akan bisa berdoa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, terima kasih sepanjang kami sepanjang hari yang telah menunggu. Kini kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang pelajaran ini. Berkati juga guru yang mengajar kami, berikan kesabaran dan ketabahan dalam mengajarkan anak-anak. Menjadi doa yang tidak sempurna ini, semoga dalam Tuhan dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Cici. Sama, Bu. Oke, ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Tidak tahu. Oke, nggak tahu ya. Materi suhu kita pada hari ini, sebelumnya ada yang tahu nggak atau udah pernah dengar apa itu yang dimaksud dengan suhu? Saya, Bu. Oke, Mikela silakan. Panas dinginnya suatu benda. Oke, terima kasih Mikela. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Berkaitan dengan termometer, Bu. Oke, terima kasih Vincent. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kelvin. Oh, makasih Asma. Kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa mampu memahami konsep suhu dan alat ukurnya. Yang selanjutnya, siswa mampu mempelajari berbagai skala dalam pengukuran. Yang selanjutnya, siswa mampu menerapkan pengetahuan tentang suhu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita melanjutkan untuk membahas suhu, kita akan menyaksikan video berikut. Videonya mau diperhatikan ya, nanti ditanya. Sudah melihat videonya kan? Oke, jadi dari video ada pertanyaan nih. Apa yang menyebabkan penilaian kedua anak tersebut bisa berbeda? Yang satu merasa kepanasan, yang satu merasa kedinginan. Oke, apa ada yang bisa memberi pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Mikaela. Yang pertama itu karena yang satunya itu sedang berolahraga, jadi dia merasa kepanasan. Tetapi yang satunya lagi itu merasa karena dia sedang sakit, jadi untuk suhu yang dingin dia tidak bisa karena suhu badannya panas. Oke, terima kasih Mikaela. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Sekarang kita akan masuk ke pengertian suhu. Pengertian suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Semakin tinggi suatu suhu, maka semakin panas suatu benda. Sebaliknya, jika suhu semakin rendah, maka benda atau lingkungannya juga akan semakin dingin. Jadi, untuk video yang kita lihat tadi, kenapa yang satu merasa panas sedangkan yang satu merasa dingin? Karena suhu yang sedang berolahraga tentunya dia akan merasakan panas. Berbeda dengan yang berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, tentu dia akan memiliki suhu tinggi yang rendah, apalagi juga sedang sakit. Jadi itu penyebab dari video tadi, mereka memiliki perbedaan. Yang satu merasa panas dan yang satu merasa dingin.
alat ukur suhu. Jadi apa saja alat ukur suhu itu? Yang pertama ada termometer air rasa yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, cairan dan juga uap. Setelah itu termometer inframerah yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan suhu permukaan objek dari jarak jauh. Yang selanjutnya termometer alkohol digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu ruangan, dan suhu yang sangat rendah. Yang selanjutnya termometer digital digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer ini dapat digunakan di mulut, di ketiak, di telinga, dahi. Oke, selanjutnya skala pengukuran suhu. Jadi ada beberapa skala pengukuran suhu, mulai dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Jadi pada umumnya kita itu menggunakan skala pengukuran Celsius yang biasa kita gunakan ya pada kehidupan sehari-hari kita. Kalau Fahrenheit itu cenderung digunakan di Amerika Serikat. Kalau Kelvin ini digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknik untuk mengukur suhu. Selanjutnya Reaumur. Seperti industri susu untuk mengukur suhu. Oke. Nah, penerapan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penerapan suhu dalam cuaca. Jadi suhu udara sangat mempengaruhi cuaca. Suhu yang tinggi menunjukkan panas dan sebaliknya. Suhu yang rendah akan memiliki cuaca yang dingin. Yang selanjutnya kesehatan. Suhu tubuh manusia normal sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Yang selanjutnya pada masakan juga suhu sangat berperan, mulai dari memasak, menggoreng, memanggang, dan merebus makanan. Yang selanjutnya untuk industri. Suhu juga sangat digunakan dalam berbagai proses industri seperti peleburan, logam, produksi, plastik, dan pembangkit energi. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu pengertian suhu, membahas alat ukur, skala. Sekarang Ibu ada latihan soal. Jadi Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab. Nanti yang bisa menjawab bisa ke depan satu-satu ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Jadi siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu. Oke, silakan Asna. Jawab nomor 1 apa? Yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Oke, tepuk tangan buat Asna. Aduh, siapa dulu nih? Siapa bicara? Oke, silakan Cici. Jadi suhu yang menunjukkan biasa panas, Bu, adalah C, Bu, 30 derajat Celcius. Oke, tenang. Ada yang menjawab? Saya, Bu. Oke, selanjutnya Bella. Apa yang terjadi pada air ketika dipanaskan? Itu B, Bu, mendidih. Oke. Ini anak harusnya nomor 4 ya, tapi Ibu ada salah penulisan jadi membaik. Jadi ada yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Vincent. Suhu tubuh manusia normal sekitar 30 derajat Celcius, Bu. 37 derajat Celcius, Bu. Kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini bisa kalian jawab dengan benar. Oke. Nah, yang terakhir kesimpulan. Oke. Sebelum kita menutupnya ada dulu yang memberi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada? Ada. Oke, silakan Desiana. Bahwa suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Iya, betul banget Desiana. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Asna. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Oh, benar sekali Asna. Silakan. Semakin tinggi suhunya maka semakin panas.
Sebaliknya juga, semakin rendah suhunya maka semakin dingin. Oke, Richard. Jadi betul ya, kita itu sudah membahas suhu, pengukuran, dan penerapannya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi, karena juga waktu kita sudah pas, dan Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk membaca materinya udah Ibu kirim di IG ya. Sampai bertemu minggu depan. Oke, terima kasih.